Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mami Jo. Nah, hari ini Mami Jo masih di konten horror series, dan kali ini Mami Jo akan menceritakan kisah yang sempat viral, kosan berhantu. Nah, ini berdasarkan pengakuan sebuah akun di Twitter @rrizkykiki. Kayak mana sih ceritanya? Oke, pantengin terus channel YouTube Mami Jo ya. Guys, menurut pengakuan akun @rrizkykiki pada tanggal 10 Juni, niatnya ngekos biar Happy New Year, malah digangguin setan. Oh my God. Menakutkan guys. Mari kita tonton videonya bersama. Woi, siapa tuh? Hah? Jadi menurut Rizky, pengalaman digangguin hantu, bukan sembarang hantu, ini berlangsung selama gua ngekos di salah satu kosan di Jogja selama 4 tahun. Sebelumnya mohon maaf lahir batin kalau cerita ini agak bercanda ya, soalnya aing orangnya Facebooker. Ternyata dia nih orangnya suka bercanda guys, dan orangnya kayaknya kocak juga. Terus masih di tanggal 10 Juni, pengalaman ini jujur sejujur-jujurnya, dihipnotis, uyak-uyak, gak ada imitasinya, dan gua cuma ceritain pengalaman mistis yang gua laluin, bukan pengalaman penghuni lain. Ini murni cuma menceritakan pengalaman gua doang, dan tidak menjelekkan pihak manapun termasuk pihak kosan sendiri. Maaf lahir batin yang tahu kosannya di mana, tolong banget jangan di-spill. Gak ada untungnya, asik nge-spill kosannya di mana, mending buka tirai 3 lebih untung. Masih menurut @rrizkykiki. Oke. Mulai treat. Singkat cerita, gua nemu kosan ini setelah lulus tes kuliah, terus nyari kosannya. Kebetulan gua dapet skor gede. Jadi gua pikir nih mantap gitu kan. Awalnya aku pengen masuk ke kosan depannya, soalnya rame anak-anaknya, cuma ternyata udah penuh. Ya udah, akhirnya gua pilih nih kosan yang nggak nyangka bakal ditempati selama 4 tahun ini. Bagus kok kosannya, asri, gitu, adem, dan pokoknya mulus, no minus. Waktu ospek nyokap masih nemenin di kosan, jadi masih biasa aja, belum ada gangguan lah. Dan waktu hari pertama kuliah tuh, malam pertama, nyokap kan udah nggak nemenin. Baru berasa banget minta kenalan penunggunya. Oh my God, serem banget ya. Nah teman-teman, di sini @rrizkykiki menjelaskan di mana posisi kamar dia. Jadi di sini posisinya kan kamar gue kan di atas, ya, yang bentuknya nih kosan lantai atas tuh balkon oh gitu. Nah dari kamar gua ke kamar Aji tuh ketara banget. Di situ kamarnya gelap, tapi pintunya kayak kebuka lebar banget. Disitulah gua awal ditampaki sama penunggu kosan tersebut. Nah teman-teman, masih menurut pengakuan dari Rizkykiki tanggal 10 Juni, awalnya malam jam 12 itu aing udah tidur, bunyi tuh gagang pintu kretek-kretek, bukan kretek no filter. Gua buka kosong, gak ada siapa-siapa, padahal udah mikir siapa yang iseng. Lemes sih, ada, tapi ngantuk, jadi kayak aduh gangguin tidur gua aja lu, mikirnya gitu sih. Besoknya gua ketemu teman-teman gua ceritain tuh yang semalam. No trusting dong, mereka nggak percaya, hoak lah katanya. Lusanya kemudian abis pulang ngerjain tugas jam 2 pagi, baru juga naruh tas, kok ada yang mainin gagang pintu lagi. Spontan uhuy, gua ngambil HP tuh videoin daripada dibilang hoak lagi. Pas dibuka, dar-der-dor, hatiku ternyata nggak ada orang. Bener-bener siapa sih jam 2 malam yang ngisengin?
Nah, mulai dari situ deh gangguan-gangguan banyak banget berkelimangan, mulai dari gua, teman-teman kosan gua, sampai teman-teman gua ngalami sendiri. Nah, dari bulan Juni yang gangguin gagang pintu, gua pikir ya cuma pengen kenalan doang, nggak apa-apa lah. Sampai jeda bulan Oktober. Jeda berapa bulan ini pada gangguan samsek. Terus ada lagi nih mainin gagang pintu. Tapi sekarang di kamar mandi dalam. Oh my god. Di sini gua posisinya udah tidur jam 2 malam, tapi karena berisik banget, kok ada yang genjot-genjot gagang pintu. Kan akhirnya gua dokumentasiin sambil mikir lah, ini gua samperin gak ya, sambil sahadatan dalam hati. Serem banget ya. Pas gua samperin, gua buka nih pintu, pas dibuka terpaku. Aduh, ternyata nggak ada siapa-siapa, langsung lemes aja gitu. Nggak mikir panjang, bego nih, gua merinding banget. Mendingan tidur aja lah, bener-bener lemes. Besoknya gue cerita ke teman-teman gue, nanya gitu, apa sih mau ngapain? Kata temen gue yang bisa ngeliat, katanya terus pas gue buka tuh doi lagi jongkok di atas kloset. Oh my god, serem banget guys. Dari situlah gue makin kepo, kan ini kosan ada apa sih, bekas apa sih dulunya, kok bisa begini begitu. Oktober 2018 sampai Juli 2020 cuma ada gangguan sedikit. Pertama, temen kosan dilemparin batu. Akhirnya kita semalaman tidur di balkon rame-rame. Kedua, gua pernah ketemu temen kosan gua di depan gang kosan senyum-senyum. Taunya dia ada di kamar gak keluar sama sekali. Oh my god, serem banget ya guys. Ketiga, iseng foto pojokan balkon, dapet nih. Kita lihat ya fotonya ya. Nih fotonya. Selanjutnya, daerah yang gua foto itu emang agak-agak gimana sih? Pertama deket gudang dan lampu depan kamar tuh suka nggak nyala, padahal lampunya baru terus. Mungkin kan Opa Nasar nyanyi mati lampu. Terus samping kamar gua kan kosong. Ya kebetulan udah caps orangnya. Nah karena kamar mandi kita sebelahan, gua suka denger begebiar-begebiur, padahal tuh kamar kosong. Dan anehnya orang yang selalu tinggal di situ suka nggak betah. Dengar-dengar ada yang DO juga di kamar itu. Ini DO atau OD ya? OD kayaknya ya. Nah singkatnya sampai awal Maret pandemi tuh gak ada gangguan karena anak-anak kosan rame kali ya. Terus lama-kelamaan banyak kan yang udahan kuliahnya. Nah gua anak kosan bontot, jadi tinggal gua dan 2 anak kosan lama sama maba-maba kosan. Sampai awal pandemi Maret kosan sepi banget. Cuma 3 orangan yang menetap, soalnya kan pada pulkam. Ada satu teman kelas gua namanya Franz, aslinya Klaten. Dia ngekos di situ karena biar gampang bimbingan. Apesnya kali yang ngekos pas rata-rata pulang dia digangguin tuh. Awalnya cuma ada yang lari-lari bolak-balik depan kamar dia, tapi nggak mungkin kan, kamar dia pojok dan orang samping dia pulkam. Kalaupun jalan masuk akal. Nah ini kalau lari otomatis nabrak dinding. Gak masuk akal rasanya ya, soalnya penghuni ini si Opi itu nggak ada. Terus dia katanya lihat nenek-nenek langsung caps ke Klaten. Ya udah deh. Nah ini chatan gua sama dia. Pas pandemi itu juga temen gua yang maba si Aldo ini ngelihat jari keluar dari ventilasi WC katanya. Oh my god. Nih chattingan gue sama si Aldo. Ini video dari Aldo setelah insiden Franz cabut kosan, gak mau ngekos itu lagi, sisa berdua sama Bang Winarno akhirnya.
Nah, was berapa bulan tuh kosan sepi. Gua balik lagi sekitar bulan Juli akhirnya. Soalnya kan masih harus ngurusi skripsi. Di situ gua bener-bener sendirian tuh di lantai atas. Aldo sama Bang Winarno udah pulang kampung, nggak ada siapa-siapa di lantai atas. Hari pertama sendirian di kosan, biasa aja sih, cuma udah pasrah. Fik, ini mah paling digangguin. Nah, karena tak kabur dan ghostnya nggak ada yang bisa diisengin, jadinya ngisengin gua kali ya. Sekitar minggu kedua gangguannya begini ya, aneh aja ya nggak sih, orang yasinan malah marah-marah. Aneh banget jadi setan. Terus nonton TV kan remote gua nggak jalan. Nah, pas gua geprokin remote ke tembok, ada yang balik dok-dokin tapi berirama. Tapi kan kamar sebelah kosong. Karena gua nggak bisa tidur dan was-was, ya udah push PUBG aja nggak sih. Jam satuan ada yang ngedebukin tong sampah, anjir nggak sih? Siapa coba yang membuat kericuhan jam segitu, ya nggak sih? Kayak nggak ada kerjaan aja. Oh ya, di kosan ini pas pandemi itu di lantai atas sampai bulan September kalau nggak salah, gua sendiri. Ada samping kanan kamar gua, kamar tamu, kadang ada yang ngisi, tapi ya gitu, nggak netep. Cuma berapa minggu, sering gonta-ganti lah. Di bawah agak rame, ada keluarga juga yang kosan sama kayak gua. Nah, skip seminggu yang ini lebih di luar nalar, bener-bener di luar nalar, aneh banget. Temen gua ini ke kosan namanya Siki. Di sini gua lagi BAB di WC dan gua bisa dengar dia ngedubrak pintu. Nah, pas buka pintu, gua lihat dia, tapi dia kayak nggak lihat gua. Harusnya kita refleks teriak, ya nggak sih? Oh my god, ternyata temennya itu nggak ngelihat dia, padahal dia ngelihat temennya. Aneh juga ya. Nah, ini gak bener-bener terpaku dalam ngedenan. Gua juga bengong doang liatin dia buka pintu. Lanjut BAB gua selesai, dia kaget, bingung, katanya gua gak ada di WC. Jadi tadi bener-bener pintunya udah dibuka lebar. Aku pun lebih bingung, apa gua pindah ke dimensi lain ya, dimensi Ari Panca. Waduh, memang ternyata temennya itu nggak ngelihat dia, padahal dia lagi BAB. Aneh juga ya guys. Hal aneh juga kayak pertama, pernah sekali tiba-tiba berantakan. Ngambek apa ya dia? Bangun tidur badanku memar-memar, barang suka hilang dan tiba-tiba kembali. Pernah juga toner di depan mata gerak sendiri. Waduh, serem banget ya. Pernah di kamar posisinya ada gua sama temen gua Zono. Nah, si Frans mau dateng, dia mau nganterin apa gitu, tiba-tiba dia langsung ketakutan. Taunya dari pintu dia ngeliat ada yang dada di pintu WC, posisinya samping badan gua banget. Oh, ternyata temennya ngelihat ada yang dada-dada di samping si Rizky Kiki ini. Serem banget ya guys. One time juga ada yang manggil, kirain anaknya ibu kos, taunya bukan. Nah, ada satu kejadian, gua lagi call sama temen gua, terus tiba-tiba gelas jatuh. Daripada takut, ganti jadi video call aja. Nah, pas video call gak lama di belakang gua lampu gerak sendiri. Teman gua Night coba klik video callnya, fokusin ke lampu itu, ada movement nggak? Bener, ada yang gerak guys. Oh my god, serem banget ya. Nah, setelah kejadian gua tidur, malah rep-repan, bukan reply-replyan ya. Oh ya, setelah insiden itu gua nginep di rumah temen 4 harian. Jangan panggil aku cupu. Ternyata si Rizky Kiki ini orangnya kocak juga ya. Pernah juga ada 3 temen gua dari Purwokerto nginep di kosan gua. Mereka kayak nantangin gitu, tapi setannya gak gubris. Sekitar jam 2 malam kita ke Malioboro.
keliling pakai mobil. Baru nyampe depan, pagar goyang sendiri, kenceng sampai di sama temen baru berhenti guys. Pernah juga abis pulang kan posisinya lapar, kebetulan di bawah ada yang naruh roti macem kantin kejujuran gitu. Oh iya, di sini sekitar bulan November, 2 orangan temen gua udah balik. Waktu awal banget Bang Winarno udah balik kos. Gua seneng banget, kirain bakal udahan gangguannya. Tapi gua masih favorit makhluk itu, padahal gua udah gak sendiri lagi gitu. Nah guys, masih pengakuan Rizky Kiki. Pernah juga pas sendirian aing iseng videoin langit, soalnya geledeknya aneh gitu. Pas dicek ada kepala orang guys, padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Hei, kamu siapa? Nah ini guys ada gambarnya. Pernah juga ada suara ngaungan. Emang sih di situ lebih dominan suara Anabul, tapi aslinya aku mendengar suara wanita juga. Kemudian ada suara alarm dari kamar yang gak pernah ada orangnya. Ini logika gak sih? Ini alarm kalaupun ada harusnya hari-hari sebelumnya pasti nyala kan? Kenapa sih hari ini doang? Makin kenceng tuh di kamar, makin kenceng tuh di daerah kamar situ, bener-bener gak ada orang. Dari awal pandemi gak ada yang nempatin. Nah seremnya pas gua videoin itu kan, terus gua kasih caption. Pas ngetik nih ya, pas ngetik ada yang lewat dong pakai jubah gitu tapi ngelayang. Jubahnya bersih kayak jubah cosplay atau habis di laundry, warna hitam, tapi dari jalannya gua bisa lihat ngelayang, gak injek tanah guys. Oh my god, lemes tuh. Ya udah lanjut tidur aja. Itu tuh kali keduanya gua diliatin. Hitung-hitung gua selama tinggal di sini cuma diliatin 4 sosok doang. Kalau malam begini guys, nih ada videonya ya. Pernah juga habis dari dapur ngobrol-ngobrol sama anak ibu kos, pas mau balik kamar, nih gua posisinya depan gudang, ngeliat ada yang nongol dari balik pintu kamar gua. Di situ emang posisi pintunya semi kebuka. Makin gua liatin, makin nongol. Bener aja ya. Penunggu seniornya yang kalau kata temen-temen gua yang IndiHome, nenek-nenek, dia palanya nongol terus, senyumnya lebar gitu guys. Gak serem, cuma senyumnya agak ganggu. Takut juga kan, akhirnya gua balik dapur aja deh. Aduh, makin lama makin serem ya guys. Pernah sekali temen gua suruh papin kalau temen gua ini ada nggak di kamar. Hasilnya malah begitu, auto ngedown. Jadi gua disuruh motoin. Jadi si Rizky Kiki ini disuruh kawannya motoin di kamar ada nggak temennya itu. Pas dipoto ternyata ada guys, tapi bukan temennya. Serem banget kan. Pernah juga sekali lagi main Among Us, kayaknya congor gua rame sambil kolan mainnya. Di sini posisinya pik gua madep jendela, jadi gua bisa lihat seberang balkon. Lagi asik main, kok ada yang berjejer nih 3. Gua perhatiin baik-baik deh. Apa itu ya? Nih gua gambarin ya. Taunya apa coba? Poci ngeliatin gua di seberang balkon. Oh, pocong ternyata guys. Gua masih inget betul yang 2 dempetan, ada mukanya tapi rata, yang satunya lagi agak tinggi tapi dibekep mukanya.
Serem banget ya guys. Oke, lama aing sambil kolan ngibrit ke rumah temen itu di motor, gua bener-bener definisi nangis sampai di lampu merah diliatin orang gua guys. Terus temen gua Jono dan Galang nginep di kosan, kita nonton Pocong Origin. Tiba-tiba ada kucing maksa masuk, aneh banget. Mana pas jump scare-nya guys, serem banget. Allahu Akbar. Anjing serem banget. Habis lagi nonton pocong, tahu-tahu datang. Masuk ya. Anjir. Lagi nonton tiba-tiba ada kucing yang maksa masuk. Jadi kayak ada sesuatu gitu guys. Terus gak lama ada yang dak-dik-duk-der lari, tapi pas dibuka gak ada siapa-siapa. Oh my god. Terus ada yang ngetok kaca juga. Duh, setannya caper deh. Nah, setelah itu bulan Februari 2021, sebulan sebelum gua cabut kosan, ada yang lebih aneh lagi. Ada rambut. Ya, rambut dikuel-kuel. Hari itu di atas memang tersisa gua sama Bang Andra doang. Dari pagi sampai siang gua di depan laptop, jadi kelihatan jendela siapa-siapa yang naik ke atas. Gila. 1, 2, 3, 4, 5. Pas OTW ke kamar Bang Andra, ternyata di sisi balkon ada rambut dikuel banyak. Paniklah kita. Nanya ibu awalnya, kalaupun rambut ibu ya tenang, kan rambut manusia. Ternyata kata ibu bukan, sampai kita ajak dia ke atas menyaksikan. Dia pun panik guys. Ternyata ibu kosnya juga panik melihat rambut yang dikuel-kuel itu. Jadi rambut siapa ya? Sebenarnya pernah rambut banyak gini, cuma ya aneh aja penjelasannya. Tapi gua positive thinking, burung yang bawa mungkin, tapi masa iya sih banyak gitu. Oh ya, di CCTV pun nggak ada apa-apa, aneh juga ya. Terakhir banget aneh ya, itu doang sih rambut. Setelah itu nggak ada lagi. Nah, beberapa kata temen gua yang IndiHome, penghuninya ini, tapi katanya banyak, soalnya di parkiran itu ternyata semacam portalnya gitu katanya. Cemiwil. Ditanya kenapa aing gak pindah-pindah, pertama agak memorable sih, serem-serem gini juga banyak kenangannya. Anak kosannya asik-asik, ibu sama bapak kosannya baik banget, bener-bener definisi ortu banget, asli banget deh. Barang gua banyak, jadi ribet juga kalau pindahan. Pernah sih kepikiran, kayak gua asli pengen pindah banget, tapi ya gimana ya, harus disabar-sabarin. Ya begitu sih pengalaman gua selama 4 tahun kosan di sini. Bagus kok kosannya, bener deh, kosanable banget lah intinya. Makasih ya udah nyempetin baca, dan gua harap nama kosan ataupun kosannya jangan disebar ya. Tolong banget, demi nama baik instansi juga. Makasih banyak. Demikianlah treat horor tentang kosan berhantu di Jogja. Terima kasih udah klik video ini. Thanks for watching. Big hug, big love. Mwah. Bye. Sampai ketemu di video berikutnya.